Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Fahris Error 404. Nah teman-teman, video kali ini gue bahagia banget teman-teman ya. Dimana di sini gua tuh lagi proses membuat game guys. Ya. Tentu saja game kali ini tuh menurut gua bangga banget dengan game yang gua buat kali ini. Karena kenapa? Karena dari game-game sebelumnya yang pernah gua buat, ini merupakan game dengan permainan atau fitur yang menurut gua udah cukup bagus banget untuk awal-awal seperti gua yang masih dalam tahap pembelajaran membuat game temennya, jadi game developer. Ini gue seneng banget karena sebelumnya gue cerita dikit-dikit nih guys, ini belum gue tampilin layarnya guys karena gue ingin kayak surprise gitu. Tapi game ini tuh masih dalam tahap perkembangan, jadi belum full selesai guys, jadi masih ada tahap-tahap perkembangan versi-versi terbarunya. Nah, jadi game ini tuh merupakan game shooter guys ya, game shooter, terus plane shooter lebih tepatnya, plane shooter itu pesawat yang dapat menembak. Jadi ini gua terinspirasi dari beberapa game-game plane shooter juga yang temanya itu adalah alien. Tapi di sini gua bakalan ngambil suasananya kayak pesawat-pesawat Perang Dunia 2 guys, Perang Dunia 2, terus ada episodenya guys. Jadi kayak episode 1 itu suasana Perang Dunia 2, terus baru ke episode 2 nya adalah suasana ke transisi ke pesawat-pesawat modern kayak zaman-zaman sekarang ini guys. Cuman gua kenapa bangga banget dengan game ini, karena game-game yang pernah gua buat sebelumnya tuh tidak sekompleks seperti yang saat ini gua buat. Karena game-game sebelumnya tuh kayak cuman cuman klik-klik doang, terus game-gamenya cuman fitur-fiturnya nggak terlalu banyak kayak game-game sekarang, game yang gua buat kali ini guys. Karena game yang buat kali ini gua fiturnya juga lumayan bagus dari game-game sebelumnya, makanya bangga banget lah gua dengan game ini. Nah, ini langsung aja gua tampilin aja hasil project gua guys ya. Salah Siap. Nah, di sini gua membuat gamenya itu dari game engine Unity guys ya, versi 6. LTS ya, bukan recommended LTS, jadi kemungkinan masih ada update versi terbarunya. Di sini gue menggunakan Unity 6 dan tentu saja di sini aset-asetnya masih belum jadi guys. Tadi gue menggunakan aset-aset kasaran dari Unity dan aplikasi Figma guys. Nah, sebelum kita ke Unity, gue pengen ngasih tahu ke teman-teman semua untuk Figma gue tuh seperti apa, hasil UI kasar-kasarannya dari game tersebut guys ya. Sebentar gua pindahin dulu ininya Figma. Nah, ini berantakan banget ya Figma gua ya. Berantakan banget ya, sumpah berantakan banget. Atau sih, cuman mungkin kalian bingung ya, ini buat apa, karena ini masih kacau banget ya sebelum gua rapi-rapiin. Karena dikejar deadline juga, jadi ya wes lah. Nah, ini awal-awal gua ini merupakan frame nih dimana iPhone 16 Pro Max. Biasa ya, ini template dari Figma. Jadi di sini tuh awal-awal gamenya kayak gini guys ya. Ini aset kasarannya seperti ini dan juga aset kasaran ini. Jadi gamenya tuh ya kayak game plane shooter kayak di Play Store biasa lah ya. Game Play Store gimana, cuman gue paling agak beda dari game-game lain yang mungkin antara pembelian pesawatnya, bentuk pesawatnya, dan juga background gamenya, dan mungkin fitur-fitur juga agak berbeda dari game-game lain. Jadi simple dari game yang gue buat ini, jadi player ini yang warna hijau ini player guys ya. Jadi player ini tuh bisa mengeluarkan peluru bullet ya, peluru senjata biasa. Nah, itu dia bisa keluar terus menembak ke area musuh guys. Jadi pesawat ini bergerak kemana, maka pelurunya juga mengikuti pergerakan pesawatnya ya, pesawat player ya, bukan pesawat musuh guys. Jadi kalau misalnya gua pergi ke sini, maka peluru juga akan menembak ke arah sini. Jadi seperti itu. Terus juga player ini juga memiliki fitur roket atau misil yang dimana bisa dikeluarkan ketika player mengklik space. Nah, cuman gua tuh pengennya nanti di versi selanjutnya nanti roketnya itu tidak bisa ditembak berkali-kali, jadi kayak spawn item guys. Jadi player itu harus ngambil item misil, lalu ketika keambil maka dia di gambar pojok kanan ini itu ada gambar misilnya. Cuman gua belum buat itunya karena gua masih buat kasarannya dulu guys, karena dikejar deadline juga. Mungkin nanti misalnya benar-benar udah
fitur utamanya udah bagus, maka nanti gua tambah-tambahin fitur-fitur yang lebih susah-susah lagi lah. Ini gue kesini lagi nggak sama coy. Nah seperti itu guys, jadi ya kurang lebih seperti itu ya untuk permainannya. Nggak terlalu kayak game-game lainnya, tapi lumayan lah untuk gua yang masih dalam tahap pembelajaran ini ya. Seperti itu guys, ini kasarannya seperti itu. Terus sebelum gua pergi ke kanan ini ada 3 frame, nanti gua jelasin lagi. Di sini itu ada gambar enemy, ini pesawat enemy guys. Ini ya, ini gua ambil dari website, jadi bukan hasil aset gua sendiri, jadi gua ambil di website. Hasilnya ada 8 enemy lah. Ini enemy ini buat pesawat musuh yang bakalan keluar dari area atas ini guys. Jadi dia spawn terus turun ke bawah, terus ditembak sama musuhnya. 8 enemy. Terus ini ada herd, yang dimana herd ini bakalan nge-spawn di area permainan di sebelah sini. Yang dimana misalnya herd ini nge-spawn di sini, maka nanti player akan mengambil ini supaya nyawanya menambah guys. Jadi player ini juga punya nyawa, yang dimana nyawa ini bakalan berkurang ketika peluru pesawat musuh itu mengenai pesawat player, seperti itu guys ya. Nah untuk bar health-nya atau bar nyawanya itu bakalan muncul di bawah player ini ya, di sini. Jadi seperti itu ya, kayak game-game apa ya, apa sih nama, gua lupa sih nama gamenya tuh, pokoknya kayak gitu loh guys ya. Dan di atas ini merupakan misil-misil yang akan dibeli oleh player dan bisa dipakai juga. Jadi tiap misil ini tuh memiliki damage dan kecepatan yang berbeda guys. Makanya di situ gua buat 3 frame yang dimana shop misil dan shop plane dengan spesifikasi misil yang berbeda. Guys, sedihnya juga ada bullet, cuman bullet ini gua random ya. Jadi kayak pesawat ini dia bahkan pakai bullet ini, jadi gua atur sendiri guys, gak dari playernya gitu. Cuman misalnya doang yang diatur oleh playernya guys, oleh playernya gitu guys teman-teman ya. Nah di frame kedua ini merupakan UI kasaran untuk shop misil atau pembelian misil. Ketika koin player itu udah banyak, maka bisa dibeli di shop misil ini. Nah di shop misil ini itu memiliki spesifikasi yang berbeda seperti yang gue jelasin. Seperti kayak misil ini itu damage-nya 3, speed-nya 1. Terus misil yang kedua damage-nya 5, speed-nya 3, dan seterusnya ya. Ini masih kok hilang gitu loh. Gue belum tambah yang ini guys, sama masih baru ini doang. Jadi seperti itu teman ya. Tiap misil tuh memiliki damage dan speed yang berbeda. Nah mungkin nanti kalau misalnya fitur utamanya dari game ini udah selesai, udah full jadi dan benar-benar bekerja dengan sesuai apa yang gua inginkan, nanti gua tambahin nama-nama misilnya dan juga nama-nama nya. Ini merupakan UI kasaran dari shop misil. Terus sebelahnya itu adalah UI shop plane, yang dimana masing-masing pesawat ini juga memiliki karakteristik atau spesifikasi yang berbeda guys ya. Kayak pesawat satu ini dia damage-nya cuma 1. Damage 1 ini maksudnya damage pelurunya guys, yang dikeluarkan oleh pesawat ini adalah damage cuma 1. Terus juga memiliki nyawa 100 temen ya. Nah, dan ini juga pesawat yang kedua damage-nya 3, terus pesawat ini juga 10 dan nyawanya juga banyak. Jadi memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda tiap pesawat guys. Itu. Dan di sebelah kanan ini, di sebelahnya itu ada tombol-tombol untuk pembelian yang ada di sini ya, di sebelah ini guys ya. Boy, terus equip ini guys ya. Itu dan play next ini juga buat di scene gameplaynya nanti. Nah di sebelah kanan ini itu merupakan UI untuk level ya, selector level, yang dimana ketika skor, jadi ini ada skornya guys. Game ini itu mengejar skor ya, jadi di tiap level ini tuh memiliki target skor yang berbeda. Contohnya level 1 ini itu target 0 guys, jadi default tidak ada target skornya, jadi default benar-benar udah terbuka otomatis gitu ya. Nah tapi untuk membuka level 2 ini player harus mencapai target 1000 skor untuk membuka level 2, dan begitu juga ke level 3 target
target skornya adalah 3000. Jadi pemain harus mencapai target skor 3000 skor untuk bisa membuka level 3, dan selanjutnya seperti itu ya. Di selanjutnya seperti itu. Jadi seperti itu guys ya. Jadi permainan ini tuh lebih ke mencari skor tertinggi teman ya. Skor tertinggi untuk mencapai target-target levelnya gitu ya. Jadi seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Untuk sistem permainannya cukup simpel dan kalau menurutku masih basic ya. Masih basic, cuman gue lumayan puas dengan hasil gue karena game-game sebelum yang gue buat gak pernah sekompleks ini dan sebanyak fitur ini guys. Nah ini gue langsung aja pergi ke Unity-nya biar gue jelasin langsung di Unity-nya. Langsung gue pindahin ininya dulu guys. Nah ini gue mau jadi 6 ya. Mungkin kalau teman-teman menggunakan Unity 2022 2021 mungkin agak berbeda untuk apa namanya tampilan Unity-nya, tapi overall sih sama aja sih, cuman paling beda kompleksannya guys ya. Nah di Unity ini gue sudah buat beberapa script yang dimana scriptnya itu ada sekitar 10 atau enggak 8 ya, 10 kalau nggak salah. Jadi per ini ya gue buat beda-beda guys ya, buat beda-beda. Kayak managers ini tuh untuk mengatur skornya, terus apa namanya player brief ya, apa namanya sih, pesawatnya, terus misilnya, terus dan lain-lain sebagainya. Kayak manager itu cuman kayak buat nyimpen data-data dari player gitu ya, nyimpen data dari player mulai dari poin, skor, terus pesawatnya dan misilnya juga guys. Jadi cuma nyimpen doang. Terus ini ada scene loader, yang gimana scene loader ini gua pakai untuk perpindahan scene ya, perpindahan scene kayak dari scene shop misil ke scene shop plan, terus dari shop plan ke gameplay dan ke level select. Jadi cuma buat beda-bedain scene doang guys. Jadi gua buat satu ini. Nah ini, dan di sebelah kanan ini merupakan inspektor isi dari script tersebut ya. Nah ini mungkin kalau teman-teman semua yang sudah menonton video gua atau yang pernah belajar bahasa C# mungkin paham lah ya. Seperti ini guys, lumayan banyak sih, cuman ya lumayan sih, gue juga bingung sih. Gue buatnya juga bingung ya ini, tapi overall sih udah oke lah, bagus lah, meskipun nggak terlalu rapi ya, tapi gak apa-apa lah ya. Jadi seperti ini ya. Sini juga game manager. Ini nih skor sini game data manager. Dan untuk ngebuat script ini gue menggunakan Visual Studio Code 2022 atau yang logonya biru ya guys. Kenapa gue pakai logo biru atau logo ya Visual Studio Code yang logonya biru daripada yang ungu? Karena gue lebih suka yang biru karena ekstensinya lebih mudah aja sih menurut gue. Cuman kalau teman-teman mungkin nggak tahu ya, sesuai dengan kenyamanan masing-masing seperti guys. Terus ada player, yang dimana player ini mengatur semua controller dari player, kayak player heal atau nyawa player, terus control player itu pergerakan player, terus spawn playernya, terus juga bullet atau peluru yang dikeluarkan oleh pesawat tersebut, terus misilnya juga. Jadi gua buat satu-satu per script biar gua lebih enak untuk ngatur-ngaturnya guys. Terus di UI, nah ini UI itu buat nampilin beberapa kayak teks, terus button, panel dan lain-lainnya ya. Terus juga level timer juga ya. Jadi di game ini tuh ada level timernya. Jadi itu membuat kesusahan player bagaimana dalam waktu tertentu player harus mencapai target skor sekitar segini gitu ya. Jadi ada timernya juga guys. Jadi harus seperti itu juga. Terus ada level unlock system ini untuk membuat sistem unlock per levelnya ya supaya kebuka. Terus ini adalah subsystem, yang dimana subsystem ini gue bedain, subsystem untuk plan, terus yang ini untuk subsystem untuk misil lah. Terus UI manager ini untuk menampilkan skor teks ini ya guys ya, sama final skor atau skor yang terakhir yang dihasilkan oleh player tersebut. Berarti ini banyak banget sih, ada sekitar berapa baris kode ini, juga lumayan banyak guys. Terus di sebelah ini ada item. Nah item ini cukup simple guys codingannya. Karena ngapa? Karena dia cuma buat spawnin healthnya doang, sama buat spawn misilnya juga. Ini gua belum buat untuk yang misil. Terus terakhir ada codingan untuk enemy. Nah pastinya tadi ada player dan juga sekarang ada enemy. Nah enemy ini juga gua buat sama kayak player,
Dia bisa ada enemy controllernya, terus pergerakan musuhnya cuman ke bawah doang. Terus ada enemy shooternya, jadi enemy itu bakalan ngeluarin peluru secara otomatis. Terus ini juga enemy bullet yang berarti pelurunya. Terus spawner dari musuhnya ya, jadi musuhnya itu bakal nge-spawn di area-area tertentu gitu. Terus di aset ini gue banyak banget ya, aset-aset kasarannya ada sekitar berapa aset? 1 2 3 4 5 6, ada 6 aset yang gue buat, yaitu aset peluru, aset pesawat musuh, terus misil atau roket, terus pesawat pemain, dan juga aset apa ini namanya? Oh, ini aset card untuk selector level guys. Terus ini untuk aset shop. Ini juga banyak banget lah, bisa dibuka satu-satu karena takutnya videonya kelamaan banget, karena ini udah 15 menit ya main lama. Nah, ini prefab itu berguna untuk membuat sebuah apa sih namanya, jadi itu kayak supaya prefab ini, supaya item atau game object yang telah kita buat itu bisa digunain di berbagai scene lainnya guys ya. Penjelasannya sesingkat itu sih, itu gak bisa jelasin terlalu kompleks ya. Pokoknya prefab itu untuk supaya game object yang telah kita buat itu bisa digunain di scene lainnya lah ya, seperti itu. Terus ada prefab. Nah, ini scene ini merupakan scene untuk perpindahan scene lah. Ini gue usah jelasin Unity-nya lah ya, gue jelasin gamenya aja lah. Terus ya udahlah seperti itu guys. Jadi gamenya itu gini ya, guys. Jadi ini main menu. Main dulu. Nah, ini main menu ya. Ini merupakan main menu, jadi kita play dulu. Jadi main menunya seperti ini. Set. Nah, kayaknya terlalu gede nih ya. Nggak usah lah. Jadi di main menu ini itu ada berapa tombol? 1 2 3 4 5. Ada 5 tombol, yang dimana tombol pertama itu adalah play, yaitu berarti menuju ke level selected. Terus shop plan itu berarti shop untuk membeli pesawat, dan shop misil berarti untuk membeli misil. Terus tombol exit yang berarti keluar dari game tersebut. Terus juga reset, yang dimana reset ini digunakan untuk sementara saja guys ya, karena gua testing juga kan, testing gamenya, jadi gua butuh riset datanya lagi supaya nanti dimulai dari nol. Jadi seperti itu guys. Ini kan udah mulai nih. Nah, ini langsung aja ya, gue udah main guys. Ini gua sudah testing, gue mendapatkan skor di 560. Kelihatan gak sih? Kelihatan lah ya. Kalau kalian nggak kelihatan, di zoom aja YouTube-nya ini guys. Seperti itu. Ini seperti ini dulu. Nah, gedein aja sepertinya. Nah, jadi ini gue kan punya poin 560 nih. Misalnya gue pergi ke shop plan. Jadi shop plan ini tuh ada harga-harga pesawatnya guys ya. Di pesawat kedua ini harganya 400 nih. Nah, ini gue bisa beli nih, buy, cuman nanti aja. Di pesawat ketiga ini gak bisa ya, karena harganya di sekitar 800 dan koin gue cuma 560 kurang. Terus kita back nih. Terus misalnya gue pengen beli misil lah buat nambah damage juga dan kecepatan. Nah, di misil ini harganya juga tinggi banget, butuh 600 koin, jadi gue gak bisa beli untuk yang pesawat ini, misil yang ini ya guys ya. Gue back dulu nih. Terus udah nih, nggak ada nih, udahlah kita play ini. Play. Nah, ini udah gua buka-buka semua guys ya. Cuman tinggal di level keempat, yang dimana level 4 ini kita butuh target skor 6000 bro. 6000 dalam 3 menit cuy. Karena di level 1 tuh 60 detik atau 1 menit. Level 2 itu 2 menit, level 3 menit, level 4 itu 4 menit. Gila, 4 menit harus mencapai target 6000 skor. Bisa nggak kalian? Ayo kita coba langsung aja level 3. Klik. Nah, sekalian ngumpulin koin juga. Set. Jadi gamenya seperti ini guys. Nah, itu ada hati, kita ambil hatinya. Nah, itu guys. Pokoknya dalam 3 menit kita harus berhasil untuk mencapai target skor 6000. Ini baru 800 nih, 600, 900. Dan per musuh yang mati kita mendapatkan 100 skor ya. Ini kita pakai roketnya. Nah,
Tuh ya, kalau misalnya teman-teman lihat roketnya itu, aduh, speednya cuma satu karena default. Nah ini kalau misalnya kita mati, kita beli yang ini ya, yang apa namanya, yang speednya yang enggak tinggi. Beli misil, aduh, gak bisa, terlalu dekat. Nah ini kita pakai ini misil, nice. Mana lagi, kita pakai misil, kena gak? Waduh, kena tapi gak mati soalnya karena yang merah itu dampak apa, nyawanya lebih tebal guys. Aduh, udah 1 menit, udah 2 menit coy, 2 menit, udah 2 menit. Nice. Oh my god, let's go bro. 1800, udah 3000. Waduh, masih jauh bro ya. Oh enggak guys, ternyata untuk membuka level 4 itu butuh 3000 skor. Gua salah, sorry. Baru di level 5 itu 6000, sorry salah. Jadi gini, gua salah input, gua salah nerangin guys, sorry. Jadi untuk membuka level 4 itu butuh 3000 skor. Nah ketika player itu berhasil mencapai target skor, maka gamenya berhenti. Terus juga akan muncul panel yang dimana panel ini merupakan win panel, dan di win panel ini tuh ada tombol back yang berarti kembali ke level selector. Terus akan menampilkan skor yang dihasilkan oleh player atau target skor yang telah dicapai oleh player. Jadi kayak gini, level 4 kan butuh 3000 skor nih, maka di sini player berhasil mendapatkan 3000 skor. Nah setelah itu tinggal klik back. Ya backnya gue belum buat ininya guys, itu belum buat ya. Coba di sini ini caranya gini guys, kalau nggak salah itu di level select. Aduh, harus pindah scene ya. Enggak deh, back saya guys ya, back. Nah ini nih gue belum buat coy, back temenmu. Salah. Ini nih guys, gue salah cuy. Back to menu, kembali. Cek bentar, gue coba cek di codingannya, kayaknya ada yang salah sih. Time scale 1F load scene level select. Ya bener sih, tapi error ya. Ini error guys, gak bisa diklik guys. Apa ya? Aduh, ini error guys yang ini guys ya. Jadi gue perbaiki sendiri aja. Ya ini seharusnya bisa diklik tapi gak bisa diklik guys. Nah itu biasanya di sini nih, kita cek di sini. Biasa permasalahannya ada di sekitar sini guys, di ini. Atau enggak gini aja dah, kita buat scene loader. Scene loadernya di mana ya? Ada di sini nggak scene loader? Ah ini ada nih. Kita coba pakai scene loader lah. Kita pakai scene loader guys. Kita masukkan kanvasnya ke sini, terus kita klik scene loader, terus load scene. Kita coba isi level select. Nah bismillah, bisa. Gak bisa ya? Apa jangan-jangan karena offsetnya ya? Harusnya bisa nih, diklik nih. Gak bisa diklik guys. Oke, error nih guys. Itulah, tuh salah. Oke guys, karena ini error, jadi kita close aja. Kita coba play lagi. Gak bakalan kebuka nggak ya? Nah, ini kebuka guys. Enggak deh. Oh bisa ya, kebuka. Berhasil cuy. Berhasil. Kebuka guys ternyata guys. Tuh, ya bener ya kata gua ya. Cuman tadi sistem untuk backnya error. Mungkin ada beberapa referensi yang belum gua tambahkan, makanya error. Jadi ini bisa kebuka guys. Tuh udah kebuka ya, level 4 tadi udah gua klik bisa dimainkan. Nah ini kita coba ya, ini level 4 tuh. Ini kita nabrak musuh lah ya, kita coba nabrak musuh, mati dia. Nah tuh gila bro, keren banget. Nah ini udah ya, dan kita mendapatkan koin 580, yang dimana berarti kita bisa beli pesawat nih. Kita juga beli pesawat ya. Coba sistemnya bakalan berhasil gak? Ini kalau misalnya kita beli pesawat yang harganya 400 koin, itu kita akan mendapatkan damage meningkat ya. Berarti damage-nya jadi 3, apinya menjadi 115. Kita coba buy. Nah udah bisa guys, udah bisa. Nah sekarang tinggal kita klik equip. Nah ini kita udah klik equip nih. Nah saatnya ketika ini seharusnya udah kepake ya. Ingat guys ya,
pesawatnya gambarnya seperti itu ya, bukan warna coklat lagi tapi gambar ini ya. Ini nggak bisa di zoom lagi. Terus mungkin kita lah guys ya. Coba back. Nah ini koinnya juga berkurang. Coba kita play. Kita pilih level ini. Nah tuh berubah pesawatnya guys. Gila gak tuh. Nah tinggal beli misilnya aja nih. Gacor wah. Nah di level 4 ini waktunya 4 menit. Gacor gak tuh, gacor lah. Nah bagaimana supaya ke trigger, karena gue buatnya di sini guys. Di kanvas ini gue udah buat sedemikian rupa kayak di level 4 itu berapa target skornya, di level 3 berapa target skornya, dan durasi permainannya berapa menit itu gue udah atur di kanvas di bagian scene level select ini guys ya. Ini elemen 0, elemen 1 2 3, dan untuk level buttonnya juga ini seperti itu. Dan tadi errornya itu kalau gak salah di level gameplay 2 ya, yang dimana buttonnya itu gak kepencet. Kenapa gak kepencet gue juga bingung. Seharusnya ini udah aktif sih. Coba cek di sini apa yang salah bro. Sama sih, kok gak bisa kepencet tadi ya. Aduh error banget tuh. Salah, tapi overall udah bagus guys, udah keren untuk sistemnya. Jadi tinggal nambah-nambahin aset-asetnya yang asli karena ini masih kasaran guys. Jadi kurang lebih seperti itu untuk game yang gua buat kali ini. Projectnya adalah plan shooter. Nah mungkin bagi teman-teman semua yang menonton video ini silahkan kasih gua saran fitur apa yang harus gua tambahin di game tersebut guys. Mungkin kayak fitur apa namanya, upgrade pesawat atau enggak sistem kesulitannya ditambahin. Mungkin kalian coba komentar di kolom komentar apa aja yang harus gua tambahin dan kembangkan dari game tersebut teman-teman ya. Jadi cukup sekian untuk memperkenalkan hasil karya gua guys ya, hasil karya gua di game di Unity Engine ini. Dan ya pastinya gua bakalan membuat game-game yang lainnya yang lebih seru lagi dan pastinya yang sesuai dengan kemampuan gua. Jadi mohon doanya untuk teman-teman semua yang udah menonton video gua, dan terima kasih, dan kita akan bertemu lagi di next video dengan video-video yang lebih seru lagi teman-teman. Thank you, bye bye.